juru kunci Gunung Kemukus menyampaikan bahwasanya ritual pesugihan yang ada di Gunung Kemukus ini harus melakukan di luar nikah. Kaget Lis sendiri. Bukan hanya kita berdua di sini, sampai puluhan orang melakukan melakukan zina. Ritualnya pun sama ternyata, bikin kepenak. Sampai Anwar pun betul-betul menikmati. Liket banget Lis, enak Lis, puas. Dari 100 juta modal awal, omsetnya naik. Seiring perjalanan waktu bisa nyampe 500 jutaan dalam kurun waktu sekitar 6 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mengulas Malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam hari ini, Abah akan menceritakan satu kisah yang dibagikan oleh salah seorang sobat Mengulas Malam. Ini sengaja Abah samarkan untuk menjaga satu privasi seseorang, karena ini menyangkut perihal mantan suaminya. Sebut aja ini adalah Ibu Eti. Seluruh nama, karakter, serta lokasi kejadian sengaja Abah samarkan. Bila mana dari Sobat Mengulas Malam punya satu cerita mistis, silahkan dikirim ke alamat email kami. Insya Allah nanti Abah akan ceritakan. Tema cerita malam hari ini, ya ini adalah pesugihan Gunung Kemukus. Bukan hal yang asing dan aneh didengar oleh para kalangan masyarakat luas, bahwasanya ada salah satu tempat ritual pesugihan di daerah Jawa Tengah. Tepatnya yaitu di Sragen, namanya adalah Gunung Kemukus. Ada apakah dengan Gunung Kemukus? Jangan pernah di skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Ibu Eti menceritakan kisah ini kisaran pertengahan bulan April tahun 2015. Sebut saja mendiang mantan suaminya ini adalah Kang Anwar. Kebetulan Kang Anwar sendiri ini adalah lahir di daerah Jawa Barat. Dari mulai lahir, kecil, dewasa, sampai berumah tangga pun di daerah Jawa Barat. Kehidupan Kang Anwar dengan Ibu Eti dulu itu memang cukup memprihatinkan. Profesi Kang Anwar sendiri hanya sebatas tukang ojek. Namanya tukang ojek berapa sih? Maaf ini, bukan berarti kita menyepelekan hal-hal yang lainnya. Hanya cukup untuk makan. Kadang kalau misalkan kondisinya lagi sehat Kang Anwar, dia baru bisa beraktivitas. Kalau enggak, Bu Eti sekeluarga pun ini mau tidak mau harus puasa. Kebetulan Kang Anwar ini punya pelanggan tetap. Sebut saja di sini Teh Lilis. Teh Lilis dia adalah seorang janda muda, punya anak satu. Kebetulan setelah dicerai oleh suaminya, Teh Lilis ini bekerja di salah satu klub malam. Dia sebagai PL. Kebetulan Kang Anwar sendiri ini adalah ojek tetapnya Teh Lilis. Ya bayarannya pun biasa dibayarnya seminggu sekali sama Teh Lilis pun.
Pada satu ketika Kang Anwar dan Teh Lilis ya dengan kondisi yang katakanlah serba kekurangan. Teh Lilis di salah satu tempat klub malam itu sendiri bila dikatakan banyak pesaing dan selalu mengatakan sepi, sepi dan sepi. Seperti itu, curhat ke Kang Anwar sampai menyampaikan bahwa pernah Teh Lilis ini sendiri dapat kabar dari salah seorang pelanggannya dia, kalau pengen sukses sudah aja tuh cari penglaris katanya sih. Penglaris kemana? Itu di daerah Jawa Tengah, tepatnya itu di daerah atau di Sragen, namanya Gunung Kemukus. Kata pelanggannya ke Teh Lilis. Ya Teh Lilis sendiri sih nggak terlalu menanggapin karena dia tidak paham hal-hal seperti itu dan menceritakan hal itu ke Anwar. Anwar memang pernah dengar perihal kejadian Gunung Kemukus yang konon katanya bila mana seseorang melakukan ritual pesugihan di Gunung Kemukus itu akan cepat mendapatkan harta ataupun kedudukan itu secara cepat. Singkat cerita mereka pun janjian untuk bisa berangkat ke daerah Jawa Tengah tadi. Mengumpulkan keuangan segala macam karena kalaupun naik ojek dari tempat tinggalnya Lilis itu tidak memungkinkan, jauh banget katanya. Setelah kumpul uang berangkatlah mereka berdua naik bis perjalanan dari mulai katakanlah pagi, ternyata nyampe ke sana itu menjelang sore. Singkat cerita Teh Lilis dan Anwar pun nyampe di daerah Gunung Kemukus. Anwar balik nanya, mana sih tempatnya? Itu tuh katanya. Kalau itu sih bukan gunung katanya. Terus apa? Itu sih bukit. Kalau gunung sih tinggi banget. Itu sih bukit. Paling kurang lebih sekitar 300 meter lah tingginya. Ya saya sih gak tahu ya kata orang katanya. Kata Lilis jawab yang ke Anwar. Nah nyampe biasa di situ banyak warung juga ngopi, nanya-nanya di situ. Teh Lilis nanya ke mbok yang ada di warung menyampaikan, "Bok, di mana sih? Kalaupun jeruk kunci yang di Gunung Kemukus?" "Oh, itu nggak jauh tuh. Ada 200 meter," katanya. "Siapa kalau boleh tahu?" "Kalau di sini sih banyak. Jeruk kunci di sini itu banyak. Ada kurang lebih sekitar 15 orang di sini. Karena ini turun temurun kan." "Enggak, kalaupun yang paling manjur di mana?" "Ya itu sebelah sana. Nanti ada ya kurang lebih sekitar 5 rumah lah. Bagus rumahnya juga, itu namanya Eyang Roji. Tanya aja, udah pada kenal kok." Dari obrolan itu setelah diberitahukan oleh salah seorang pemilik warung, Teh Lilis dan Anwar pun ketemu sama Eyang Roji. Masuk keduanya dan Eyang Roji pun menanya, "Ada maksud tuanya apa ini? Kalian berdua ke Eyang sendiri?" Teh Lilis terdiam sejenak. Gak lama kemudian Anwar langsung nyolek, "Jawab coba tuh, itu kan ditanya." Dengan rasa malu Teh Lilis pun menjawab, "Eyang mohon izin, perkenalkan saya Lilis, ini teman saya Anwar. Saya kebetulan dari daerah Jawa Barat, Eyang. Maksud dan tujuan saya terus terang aja kesini ini pengen merubah satu nasib. Saya dapat informasi dari salah seorang teman saya yang konon katanya di sini ini tanpa tumbal," kata Lilis ke Eyang Roji. Eyang Roji pun menjawab, "Ya di sini kalaupun kalian sudah siap segala sesuatunya, nanti kalian mandi di sendang yang tidak jauh dari tempat Eyang sendiri." Setelah dijelaskan segala sesuatunya, Lilis pun dan Anwar mandi di salah satu sendang kurang lebih sekitar 200 meter lah dari tempat tinggalnya Eyang Roji. Mandi selesai, nah barulah mereka sendiri ketemu lagi sama Eyang Roji. Lilis dan Anwar pun kaget. Di saat Eyang Roji, juru kunci Gunung Kemukus, menyampaikan bahwasanya ritual pesugihan yang ada di Gunung Kemukus ini harus melakukan di luar nikah. Kaget Lilis sendiri.
Temannya tidak memberitahukan ritual seperti apa, kaget. Eyang Roji nanya lagi, bagaimana? Apakah kalian siap? Lilis terdiam sejenak sambil melihat ke Anwar. Akhirnya Anwar menjawab, saya siap bah. Apapun yang menjadikan satu ritual sebagai syarat utama dari sini. Terus terang saja, ini teman saya Lilis, dan saya Anwar sendiri terus terang kondisi ya lagi terpuruk kehidupan saya. Saya sudah capek hidup miskin, saya pingin hidup mewah seperti yang lainnya. Setelah disepakatin, akhirnya Lilis pun dan Anwar melakukanlah satu hubungan. Ternyata tempatnya ya seperti tidak jauh dari makomnya salah satu, yaitu Pangeran Samudra tadi, tempat ritualnya. Ternyata Lilis dan Anwar pun terkaget. Bukan hanya kita berdua di sini, sampai puluhan orang melakukan melakukan zina di salah satu tempat tersebut. Naudzubillah min dzalik. Bisa bayangkan sobat, seseorang melakukan di luar nikah itu adalah merupakan zina yang Allah sudah kutuk. Dari situ juga dia sudah punya niatan untuk pesugihan. Ini sudah musyrik. Naudzubillah min dzalik. Ini benar-benar kedua manusia itu sudah kerasukan iblis, setan yang terkutuk. Setelah melakukan segala macam, selesai barulah menyampaikan lagi dan menghadap lagi ke Eyang Roji tadi. Diberitahukan sama Eyang Roji bahwasanya ritual di sini ini adalah setiap malam Jumat Pon dan malam Jumat Kliwon. Ingat itu. Terusan lagi, lakukan ritual ini minimal 3-7 kali. Bila mana kamu belum berhasil, tolong nanti datang lagi ke sini. Eyang jamin 3 ataupun 4 kali sampean berdua datang ritual ke tempat kami di sini, sukses, garansi. Kata Eyang Roji meyakinkan kepada Lilis dan Anwar. Setelah itu mereka pun pulang. Pasca pulang dari Gunung Kemukus, apa yang terjadi sobat? 1 bulan berjalan, 2 bulan, perubahan pun belum begitu dirasakan oleh keduanya. Pada bulan ketiga lah, Anwar dan Lilis pun menghadap lagi ke Eyang Roji. Ritualnya pun sama ternyata, bikin kepenak. Sampai Anwar pun betul-betul menikmati. Liket banget Lis, enak Lis, puas. Lilis pun jawab, baru sekarang. Selama hidup Lilis baru sama Kang Anwar ini, nikmat banget Kang, liket, kata Lilis. Ya itu tadi sobat, setan iblis ini sudah merasuk, bisa melakukan hubungan di luar nikah itu sendiri, hubungan itu sampai 2 jam. Sampai 2 jam. Setelah selesai pulang, pas waktu kunjungan ketiga, Eyang Roji menyampaikan, bila mana nanti kalian sukses usahanya, entah dari salah satu, bisa yang perempuan atau bisa yang laki, tolong nanti segera laporan ke Eyang. Laporan ke Eyang. Jangan sampai lupa nanti. Oh Eyang, terima kasih. Setelah selesai mereka pun pulang. Apa yang terjadi sobat? Pada bulan keempat, Lilis PL tersebut itu luar biasa. Yang biasanya dia melayani tamu 1 malam hanya 1, paling banter cuma 2, bahkan sering banyak kosongnya. Tapi setelah melakukan ritual, orderannya dia yang pingin ditemani sama Lilis itu bisa sampai 4-5. Kewalahan Lilis sendiri, kewalahan luar biasa. Seiring perjalanan waktu, Lilis ini ketemu dengan salah seorang pelanggan yang baru. Sebut saja di sini adalah Om Beni. Kebetulan Om Beni sendiri adalah juragan yang kaya raya, juragan minyak. Seneng banget ke Lilis. Orangnya supel,
bersih, cantik. Sampai Om Beni pun yang sudah punya istri itu tertarik. Satu ketika Om Beni nyampaikan kepada Lilis, Lis, terus terang saja Om suka ke Lilis. Gimana kalaupun Lilis ini lepaslah kerjaan seperti sekarang ini. Om nanti nikahin sama ke Lilis. Lilis nanti dimodalin sama Om. Apapun yang menjadi kebutuhan Lilis, Om nanti penuhin. Lilis pun menjawab, jangan mimpi Om. Om kan sudah punya anak, istri. Lilis kan ya seperti inilah. Masa iya Om mau ke Lilis? Kata Lilis ke Om Beni. Om Beni pun menjawab, gak ada masalah. Yang terpenting Lilis lepas sebagai kerja malam seperti ini. Nanti usaha. Keesokan harinya Lilis pun berpikir panjang, diputuskan sama Lilis, kapan lagi ini saya bisa merubah nasib. Kebetulan ada Om Beni ini, seorang pengusaha, saudagar besar yang kaya raya. Kapan lagi ini saya? Nikahlah Lilis dengan Om Beni. Lilis yang awalnya hanya sebatas PL di salah satu kafe yang cukup dikenal di Jawa Barat, dia pun keluar dari situ, nikah dengan Om Beni. Dia punya usaha rumah makan. Om Beni pun itu modalin ke Lilis, banyak banget modalnya, dari 100 juta modal awal. Omsetnya naik, seiring perjalanan waktu bisa nyampe 500 jutaan dalam kurun waktu sekitar 6 bulan. Kenapa bisa terjadi sobat? Memang di luar akal sehat kita. Itu tidak terlepas adalah bantuan para jin, setan yang memang katakanlah ini Lilis sudah melakukan berkolaborasi, sudah bersekutu dengan itu. Usaha Lilis pun terus makin lama makin meningkat. Luar biasa, buka cabang di mana-mana. Kebetulan Om Beni sendiri ini kalaupun datang ke Lilis 1 minggu, kadang 2 minggu sekali. Karena mau tidak mau, Om Beni pun karena punya istri, khawatir ketahuan oleh istrinya. Ternyata yang kaya itu bukan Om Beninya, istrinya yang kaya. Khawatir. Usaha Lilis semakin lama semakin sukses, berhasil. Nama rumah makannya pun dikenal kemana-mana. Siapapun orang yang ke wilayah Jawa Barat pasti sudah mengenal restoran yang dikelola oleh Lilis. Anwar yang biasa jemput Lilis, antar jemput Lilis, kok ini kemana sih Lilis? Apakah dia sudah sukses atau belum ini, gitu ya kan? Kok biasanya tiap malam ataupun dari tiap malam ke saya, dini hari dijemput, kok ini nggak ada kabar-kabar beritanya. Penasaran Anwar pun. Cuma dia berpikir ya mudah-mudahan saja lah si Lilis itu sendiri sukses, kalau saya hanya sebegini-begini aja di benak pikirannya Anwar. Seiring perjalanan waktu kurang lebih sekitar 2 bulan pasca itu, kebetulan tetangganya si Ahmad bercerita, Anwar, ya Ahmad gimana? Kamu mau gak kerja di tempat saya, katanya. Maksudnya gimana? Enggak, saya kan sekarang kerja di salah satu rumah makan gitu kan. Nah udah kayak gitu kebetulan lagi butuh karyawan. Kalau sekiranya kamu mau, udah kamu bikin lamaran, nanti saya anter. Nah kebetulan karena Anwar sendiri ngojek ya seperti itulah, sepi terus. Ada peluang kerja yang ditawarkan oleh si Ahmad, dia bikin lamaran. Keesokan harinya dia pun berangkat diantar. Pas nyampe ke salah satu rumah makan tersebut, lamaran diberikan ke pihak personalianya. Setelah dicek segala macam, ternyata Anwar diterima bekerja. Anwar belum tahu siapa sih sebetulnya pemilik dari rumah makan tersebut. Beberapa hari berikutnya Anwar baru tahu bahwasanya pemilik rumah makan tempat Anwar bekerja itu adalah Lilis.
Kaget Anwar juga kan. Ibu Lilis, lah kalau dulu sih beda banget. Sekarang pakai mobilnya mobil mewah. Itu kan rambutnya pun dulu ya hanya sebatas pinggang, sekarang udah sebahu. Perhiasan segala macam. Samar Anwar sendiri sebetulnya kan. Cuma diperhatikan, ditanya ke temennya, ke Ahmad, ini pemiliknya siapa? Itu Bu Lilis katanya, istrinya Om Beni. Oh ke situ. Nah pas pada hari berikutnya Anwar ketemu sama Lilis. Kaget Lilis sendiri. Ini Kang Anwar ya, kata Lilis. Loh iya ini tuh Ibu Lilis kan ya? Teh Lilis? Iya betul. Wah. Gak lama kemudian mereka pun masuk ke ruangan kerjanya Ibu Lilis, bercerita banyak. Ingat ya, jangan kamu cerita-cerita ke siapapun. Jangan pernah cerita bahwasanya saya ini telah melakukan pesugihan di Gunung Kemukus. Kata Lilis ke Anwar. Anwar pun tidak terima begitu saja. Kamu sekarang sudah sukses Lis ya. Ini tidak terlepas bantuan saya loh. Kamu ingat, kalaupun kamu sekarang sukses itu, saya pun harus mendapatkan bagian. Kalau enggak, awas kamu. Saya akan ceritakan masalah ini ke yang lainnya. Aduh jangan kok, jangan Kang. Jangan seperti itu. Apapun nanti Kang Anwar minta, saya akan penuhin. Akan penuhin. Anwar desak lagi. Saya minta kamu jadi istri saya. Kamu jadi istri saya. Lilis kaget. Saya kan sudah punya suami Kang. Gak memungkinkan. Masa iya harus poliandri saya? Kata Lilis. Pokoknya saya tidak mau tahu. Seiring perjalanan waktu, apa yang disampaikan oleh Eyang Roji bahwasanya bila mana seseorang sukses usahanya, ini harus datang ke Gunung Kemukus lagi. Lilis pun berangkat sendirian ke sana, ke Gunung Kemukus, menyampaikan bahwasanya saya sudah berhasil. Ternyata setiap tahun Lilis harus menyiapkan tumbal. Kaget Lilis pun. Dikira hanya lakukan ritual esek-esek. Harus lakukan tumbal. Eyang gimana ini? Harus lakukan tumbal? Iya. Karena ini adalah kamu harus perjanjian seperti ini. Kalau enggak ya sudah. Kamu nanti yang akan kena. Setelah dipikir panjang lebar ya sudah. Karena sudah ibaratkan nasi sudah menjadi bubur. Lilis pun berangkat begitu saja, balik lagi. Dan apa yang terjadi sobat? Lilis dalam kondisi kalut segala macam, didesak oleh Anwar. Diminta nikah oleh Anwar. Apa yang terjadi? Lilis sudah punya suami, ternyata Om Beni dijadikan tumbal oleh Lilis. Biada banget Lilis, orang tidak tahu diri. Diangkat derajatnya oleh Om Beni, ternyata yaitu tadi. Dibunuh, dijadikan tumbal oleh Lilis. Meninggalnya Om Beni pun cukup tragis. Bola matanya keduanya itu hampir aja keluar. Lidahnya meler sampai mengeluarkan bekas darah yang sudah mengering. Meninggal. Pasca meninggalnya Om Beni, 2 bulan atau 3 bulan lah, itu ternyata Anwar yang sudah punya istri yaitu Teh Eti nikah sama Lilis. Nikah. Kehidupan Anwar pun ya mau tidak mau ikut senang. Ikut kebagian harta dari Lilis tadi. Lama kelamaan ketahuan ini oleh istrinya itu Bu Eti. Sampai Bu Eti pun yang menceritakan ini minta cerai. Seiring perjalanan waktu, kehidupannya Lilis dan Anwar pun ini luar biasa. Omset
dari rumah makannya sendiri dalam kurun waktu perjalanan setahun 2 tahun terus. Dan memang setiap tahun setahun itu harus ada tumbal, dan karyawan-karyawan inilah yang dijadikan tumbal pesugihan Gunung Kemukus tadi. Sobat, apa yang terjadi? Lilis di saat malam bulan purnama, yaitu malam Jumat Pon dan malam Jumat Kliwon, setiap setahun sekali dia pun harus datang ke Eyang Roci di tempat Gunung Kemukus tadi. Karena kenapa yang terjadi? Lilis sakit-sakitan pasca nikah dengan Anwar. Sakit-sakitan. Gak lama Eyang Roci menyampaikan bahwasanya Lilis ini telah melanggar aturan. Pesugihan di Gunung Kemukus ini sendiri adalah pasangan bukan suami istri. Sementara Anwar yang teman ritualnya Lilis ini nikah. Ini malapetaka yang terjadi. Pantesan Lilis pun sakit-sakitan terus-terusan. Berobat ke sana kemari, tidak ada kunjung sembuhnya juga. Tidak ada kunjung sembuh. Lama-kelamaan berobat dalam wilayah Jawa Barat, tidak ada kunjung sembuh. Sampai ke luar negeri juga. Lama-kelamaan kan modal pun kepake terus-terusan. Beberapa cabang ini sempat sampai ditutup juga. Ada salah satu rumah makan juga sempat kebakaran segala macam. Terus-terusan ke arah situ. Mobil sudah mulai terjual segala macamnya. Perhiasan sudah mulai. Lilis pun tidak sembuh-sembuh juga. Ujung-ujungnya meninggal dunia. Harta yang cuma satu-satunya rumah pun ini sudah tersita. Anwar sampai menjadi gelandangan, ngemis ke sana kemari, makan dari tong sampah segala macam. Itu ke situ. Itulah sobat, tidak terlepas karena prakarsa dari jin tadi. Ini sudah melakukan satu pelanggaran yang sangat luar biasa. Di mana seorang manusia bila mana katakanlah ada keinginan yang buruk, itu jin pun ikut-ikutan di dalamnya. Sebetulnya Gunung Kemukus bukan untuk melakukan ritual pesugihan. Ini sudah melanggar satu aturan. Sudah melakukan zina, sudah menyekutukan Tuhan, dan juga memberikan tumbal orang-orang yang tidak berdosa segala macam. Naudzubillah min dzalik. Jadi kisah ini yang dibagikan oleh mantan istrinya, yaitu Ibu Eti. Kehidupan Kang Anwar pun ini semakin lama semakin terlunta-lunta. Hidup yang tidak jelas. Menjadikan disebut gila juga tidak. Gitu kan. Ya sampai sekarang pun kehidupan Kang Anwar masih menggelandang ke sana kemari. Tidak ada rasa orang belas kasihan segala macam. Orang melihat Kang Anwar pun ini jijik. Intinya apa yang diceritakan oleh kisah ini yang disampaikan oleh Bu Eti dijadikan satu pelajaran buat kita semua. Jangan pernah kita melakukan hal di luar nalar kita sebagai manusia. Kita memohon dan meminta itu tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, mati kita, hidup kita semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun, geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.